Ambis belajar yang baik. Yang lagi ambis atau yang lagi siap-siap ambis buat tahun depan, pas banget buat tonton video ini. Jumpa lagi sama tim akademikus yang kali ini bakal bahas sejumlah tips yang bisa diterapkan buat belajar kamu. Sebelum lebih jauh, kita mikir bentar nih. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kamu pas dengar kata ambis? Lebih tepatnya, ambis belajar. Belajar keras, belajar tanpa kenal waktu siang malam, bawa buku kemana-mana, begadang, tuh buku, atau apa nih? Kalau dari yang disebutkan di atas, lumayan serem ya, belajar keras sampai lupa waktu istirahat dan bikin berbagai kegiatan lain tertunda. Nah, ini perlu dilurusin dikit nih, ngelurusin bagaimana sih cara ambis yang bagus, yang baik, yang proporsional, atau apapun istilahnya itu. Biar ambis itu gak jadi serem dan justru jadi kebiasaan yang baik. Mari simak penjelasan setelah ini. Sebelumnya, buat bantu channel Akademikus Indonesia semakin berkembang, boleh tuh klik tombol subscribe-nya, juga rekomendasiin ke teman, keluarga, atau orang sekitar kamu jika merasa bahwa video ini ada manfaatnya. Nah, ambis. Ambis yang kita bahas adalah ambis yang merujuk ke belajar. Biasanya nih, kalau dengar kata ambis tuh, selalu aja mikir kalau belajarnya itu keras banget seperti yang udah disinggung sebelumnya. Nah, emang belajar yang kayak gitu tuh kira-kira efektif gak sih? Belajar sampai lupa waktu? Logikanya gini, otak itu sama aja kayak memori internal yang ada di HP kamu. Semakin banyak informasi yang masuk, akan semakin sedikit ruang yang ada di HP. Dan itu jelas bikin muncul sejumlah gangguan. Entah bikin kinerjanya lambat atau apapun itu. Nah, hal itu sama kayak otak manusia sekeras-kerasnya belajar. Gak semuanya bisa masuk, apalagi dengan cara dipaksakan. Istilahnya sih overload information. Dipaksakan dengan artian gimana? Ketika kita berusaha keras untuk belajar padahal kita sudah lelah atau bahkan pusing sampai muak karena belajar terlalu lama. Ya meskipun kita punya target gitu kan, karena bentar lagi SBM misalnya, atau ujian jadi mau gak mau harus ngebut materi. Nah lalu, kira-kira nih ada gak ya cara biar kita tuh gak belajar terlalu keras gitu, tapi tetap dengan hasil yang maksimal? Karena ya jelas banget kalau kita keras banget belajar tapi nggak banyak yang masuk, percuma aja gitu. Nah, overload information ini sebenarnya bisa dicegah dengan memahami diri sendiri. Understand yourself. Apa sih yang bisa dilakukan dengan understand yourself ini? Dilansir dari laman zetis.n, kamu bisa mulai memahami diri sendiri dengan cara memahami skala prioritas belajar. Biar belajarnya itu nggak keras-keras amat. Prioritas yang kayak gimana? Artinya ketika kamu belajar, kamu harus bisa nih memilih materi mana dulu yang menjadi prioritas dalam belajar. Ada sejumlah orang yang mungkin perfeksionis ya, itu cenderung pengen belajar dari awal biar teratur katanya. Atau entah apa gitu penyebabnya. Nah sebenarnya gak perlu belajar dari awal, prioritaskan materi mana aja yang perlu untuk sekarang. Misalnya nih, lagi ngejar SBM kan, ada gitu kisi-kisi bertebaran di sosmed, bisa tuh dijadikan pegangan. Yang mana aja yang harus dikejar terlebih dahulu. Apalagi dalam waktu yang super mepet. Kalian gak perlu belajar semua materi secara berurutan. Contohnya nih, materi fungsi yang katanya paling banyak keluar ketika SBM. Jadi prioritasnya di fungsi gitu. Cara ini bisa dilakukan biar nilainya lebih terjamin meski gak perlu banyak belajar. Kita udah tahu nih, yang banyak keluar itu bagian fungsi aljabar misal. Dan misalnya lagi, hampir sepertiga dari soal SBM itu adalah fungsi aljabar. Nah, dengan memahami fungsi aljabar ini, maka nilai sepertiga dari 100 lah misalnya, udah berhasil kita genggam. Kayak gitu. Paham gak nih? Ini sama kayak yang disebutkan Fanny, seperti yang ditulis di laman yang disebutkan tadi. Kalau otak udah overload, dahulukan yang memang prioritas. Pahami juga cara belajarmu, entah pakai visual, auditori, atau kinestetik. Dengan menggunakan cara belajar tepat, itu akan membuat otak lebih optimal dalam menerima informasi. Nanti kalau ada waktu, tim akademikus bakal bahas teknik-teknik buat belajar kamu. Stay tune aja ya. Ada juga nih sejumlah tips lain yang bisa dilakukan biar belajar kita lebih optimal, yaitu dengan membuat suasana belajar yang nyaman. Bagaimana posisi duduk kita, hingga keadaan sekitar itu benar-benar mempengaruhi kenyamanan kita loh dalam belajar. Buat yang suka lihat langit misal, bisa belajar di luar, di teras sambil jemur-jemur pas pagi misalnya.
Mumpung kebijakan pemerintah buat tetap daring, atau bagi yang suka nikmatin senja, bisa tuh belajar pas senja. Atau memang kalau nggak bisa belajar di luar, ya buat aja suasana yang nyaman di kamar. Misalnya dengan cara merapikan meja, membuka jendela biar nggak panas-panas banget. Ya senyaman mungkin lah intinya. Ada lagi nih, misalnya di materi hafalan gitu kan, banyak banget yang harus dihafal. Bisa tuh bikin penyingkatan atau modifikasi kata, atau biasa disebut jembatan keledai. Cara ini ampuh banget buat hafalan-hafalan istilah yang banyak banget, kayak tabel periodik kimia misal, atau nama-nama lapisan atmosfer, lapisan tanah, dan organ-organ tumbuhan. Itu dikembangin daya kreatif kita bagaimana caranya bisa bikin kata-kata yang mudah diingat buat hafalan. Dibanding menghafal secara biasa, bosan dan bikin pusing, mending berangkai jembatan keledai ya kan? Lalu terakhir nih, usahakan buat belajar dengan rutin ya, meski dalam jangka waktu yang singkat. Istilahnya buat teknik ini si teknik Pomodoro. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang ini. Tapi, inti dari teknik ini adalah belajar dengan waktu yang singkat. Ya, kira-kira 25 menitan. Ambil istirahat 5 menit, lanjut lagi belajar. Gitu aja terus, ngulang selama beberapa saat ya. Sekitaran 4 ronde lah kira-kira. Baru ambil istirahat panjang. Ya, pokoknya stay tune aja kalau mau lebih tahu tentang teknik ini. Oke, sekian dulu buat bahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kamu. Terus dukung channel Akademikus Indonesia biar channel ini makin berkembang, makin banyak memberikan pengetahuan buat kamu. See you!